Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurmi dari SMA 6 Selayar. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi vektor fisika kelas 10. Seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya di materi besaran, di mana besaran itu dibedakan atas besaran pokok dan besaran turunan yang memiliki nilai dan arah. Nah, yang pertama yaitu besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Misalnya, besaran panjang, besaran waktu, besaran volume, besaran suhu, dan besaran energi. Nah, kemudian yang kedua, ada besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Misalnya, ada besaran perpindahan, besaran kecepatan, besaran percepatan, gaya, dan berat. Yang berikutnya adalah penggambaran vektor. Nah, vektor digambarkan dengan sebuah anak panah. Titik A sebagai titik tangkap atau pangkal vektor, dan titik B sebagai arah atau ujung vektor. Dari titik A sampai titik B merupakan panjang vektor atau nilai atau besar vektor. Kemudian, notasi atau penulisan vektor. Yang pertama, vektor bisa dituliskan dengan huruf tebal. Yang kedua, vektor bisa dituliskan dengan huruf yang di atasnya diberi anak panah. Selanjutnya, operasi pada vektor. Nah, yang pertama, penjumlahan vektor. Dalam operasi vektor, berlaku dua sifat penting. Yang pertama, ada hukum komutatif, di mana berlaku hukum A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua, hukum asosiatif, di mana berlaku D ditambah dalam kurung C tambah F itu sama dengan dalam kurung D tambah C ditambah dengan F. Nah, hasil penjumlahan vektor itu biasa disebut dengan resultan vektor atau disimbolkan dengan R. Selanjutnya, vektor-vektor dalam satu bidang. Yang pertama, metode jajar genjang. Misalnya, dua buah vektor F1 dan F2 akan dijumlahkan. Vektor resultan hasil penjumlahan diperoleh dengan bantuan suatu bangun. Bangun tersebut dibentuk dengan cara menempatkan pangkal vektor F1 pada pangkal vektor F2 atau menempatkan pangkal vektor F2 pada pangkal vektor F1. Nah, contohnya, misalkan saya punya dua buah vektor, ada vektor F1 dan F2 seperti pada gambar. Resultan vektor F1 ditambah F2. Vektor F1. Nah, kemudian saya tempatkan pangkal vektor F2 pada pangkal vektor F1. Nah, resultan vektornya kita tinggal menarik garis dari pertemuan antara pangkal vektor F1 dan F2. Itulah resultan vektornya. Metode poligon. Misalnya, tiga buah vektor F1, F2, dan F3 akan dijumlahkan. Vektor resultan hasil penjumlahan diperoleh dengan cara menghubungkan vektor kedua pada ujung vektor pertama dan vektor ketiga pada ujung vektor kedua. Dengan menarik garis pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir, diperolehlah vektor hasil penjumlahan atau resultan dari ketiga vektor tersebut. Nah, contohnya, saya punya tiga buah vektor F1, F2, dan F3. Resultan vektor dari F1 ditambah F2 ditambah F3. Operasi pada vektor yang kedua adalah selisih dua vektor.
Menghitung selisih dua vektor, prinsipnya sama dengan menjumlahkan kedua vektor, namun vektor yang digunakan untuk mengurangi arahnya dibalik. Misalnya, saya punya dua buah vektor F1 dan vektor F2. Resultan vektor dari F1 dikurang F2 karena vektor F2 bernilai negatif atau sebagai pengurang, sehingga arah vektor F2 dibalik. Nah, untuk resultan vektornya, tinggal kita menarik garis dari pangkal vektor F1 ke ujung vektor F2. Operasi pada vektor berikutnya yaitu resultan dua vektor. Dua buah vektor F1 dan F2 membentuk sudut sebesar alfa. Resultan kedua vektor tersebut adalah R sama dengan akar dari F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Selisih dua buah vektor dapat dituliskan R sama dengan akar dari F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 dikurang 2F1 dikali F2 cos alfa. Operasi pada vektor berikutnya yaitu arah vektor resultan. Arah vektor resultan hasil penjumlahan dua vektor dapat dihitung dengan persamaan. Sin theta sama dengan F1 per R sin alfa. Arah vektor resultan hasil pengurangan dua vektor dapat dihitung dengan persamaan F2 sama dengan F1 cos alfa ditambah R cos theta. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jika Ibu ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa belajar, cerdas sedikit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.